Oh, sudah mulai ya. Siap. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan dan keajaiban yang nyata, juga suksesan berpihak kepada Anda sekalian. Terkadang ya, dalam ilmu keterkadangan, misalkan kita ada butuh kepada seseorang, tetapi kita sulit untuk menyampaikan. Kita sudah menyampaikan, orang tidak percaya karena mungkin kita kurang bisa untuk meyakinkan dia. Atau kepada pasangan kita, terkadang kita ada keperluan, padahal jujur tuh ada keperluan, banyak kebutuhan. Kita ada perlu kepada orang itu. Kita sudah berbicara apa adanya, tetapi nihil, hasilnya tidak ada. Malah tidak percaya pada apa yang kita sampaikan. Tidak percaya kepada pembicaraan kita, dikiranya kita bohong, padahal kita benar-benar butuh nih. Butuh uang, ada yang butuh pekerjaan, tetapi padahal lowongan pekerjaan ada, uang ada dipegang oleh dia tuh, misalkan ya, oleh yang kita ajak bicara tuh. Pekerjaan ada misalkan, uang punya, tetapi saat kita berbicara mandek, mantul malahan. Mantul, mantap betul. Terkadang kita butuh sesuatu, padahal yang kita ajak bicara teman kita atau kekasih kita, pasangan kita, itu tidak percaya misalkan. Atau orang lain yang belum kenal tuh, kita misalkan butuh buat ongkos pulang misalkan ya, atau butuh apa saja, ada kebutuhan, padahal kita sudah jujur benar-benar butuh, tetapi orang itu tidak percaya. Mungkin kita kurang bisa meyakinkan. Jadi terkadang kejujuran kita tuh kenapa dianggap berbohong? Ini untuk Aries ya, Aries. Kenapa Aries? Misalkan kejujuran kita, ketulusan kita, ingin membantu, ingin mendorong, itu tidak dipercaya. Usul kita, saran kita itu tidak dipercaya. Pendapat kita itu tidak didengar. Kenapa bisa begitu? Apa mungkin kita kurang meyakinkan dalam hal gaya bahasa, dalam hal kata-kata, dalam hal pembicaraan, sehingga orang lain tidak menganggap kita dan mereka tidak mengerti tentang kebutuhan kita. Nah, disinilah alasannya bahwa Aries ini mesti belajar seni berbicara untuk meyakinkan. Aries mesti belajar seni berbicara untuk meyakinkan terhadap pasangannya, terhadap orang yang kita butuhkan pertolongannya. Jadi penting, seni berbicara ini penting. Bukan untuk hal-hal yang tidak benar ya, tetapi untuk hal-hal yang memang kita perjuangkan, atau kita tuh pembelaan, atau hal-hal yang memang kita butuhkan. Sebenarnya nih, kata-kata tuh memang bisa memengaruhi seseorang ketika kita memang bisa meyakinkannya. Ketika kita bisa meyakinkannya, itu bisa memengaruhi pikiran seseorang, menggerakkan seseorang, menggerakkan jiwa, menggerakkan hati, menggerakkan pikir seseorang, menggerakkan badan seseorang bahkan dengan kata-kata. Sehingga perlu Aries ini belajar seni berbicara, seni untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata. Karena untuk sebagian Aries, lemahnya tuh di sini. Dia ingin memperjuangkan sesuatu. Dia
mungkin ingin memperjuangkan dirinya, misalkan ada kebutuhan terhadap orang tersebut, tetapi kita mandek padahal kita sudah jujur, atau ingin memperjuangkan seseorang, memperjuangkan ya siapa saja yang butuh pertolongan kita perjuangkan. Karena Aries ini kan alasannya kenapa saya buat begini ya, alasannya Aries ini biasanya tipenya tuh ingin berjuang ya, ingin memperjuangkan, ingin membela orang lain. Sementara kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, dan kita kurang bisa meyakinkan itu, kurang bisa meyakinkan orang tersebut, kurang bisa meyakinkan kepada orang yang kita butuh pertolongannya. Nah, sehingga semuanya itu jadi mandek, semuanya itu jadi terhalang, semuanya itu jadi sia-sia, jadi hampa, jadi tidak ada gunanya. Ketika kita berpendapat, kita kepada pasangan kita, ini seharusnya begini, tetapi tidak didengar. Kenapa bisa begitu? Itu kita kurang meyakinkan, kurang bisa meyakinkan. Kita kurang bisa untuk meyakinkan hatinya. Kata-kata kita tuh tidak mengena kepada hatinya, kepada logikanya tidak mengena. Tetapi ketika kata-kata kita mengena kepada hatinya, kepada rasanya, kepada jiwanya, kepada akalnya, kepada pikirnya, itu bisa gerak badannya, bisa menggerakkan. Kata-kata ini bisa menggerakkan tubuh kita, tubuh seseorang yang kita butuhkan pertolongannya. Dengan kata-kata ini luar biasa ya, dengan kata-kata ini bisa menggerakkan seseorang, bisa membangkitkan, bisa menjatuhkan. Sehingga Aries ini butuh melatih seni berbicara, butuh melatih seni berbicara. Ada namanya ilmu retorika tuh untuk seni berbicara ya. Itu dibutuhkan oleh Aries. Bagaimana agar kata-kata kalimat yang kita ucapkan saat kita mengutarakan pendapat, saat kita misalkan mengobarkan semangat, saat kita memberi saran, memberi usul, memberi pendapat, memberi masukan, itu agar memang masuk, tertuju, pas sasaran. Nah, itu butuh seni berbicara ya. Tetapi dengan tidak berbohong tentunya. Hanya seni berbicara tetapi tidak berbohong ya. Justru jangan sampai berbohong ya dalam seni berbicara itu. Nah, seni berbicara ini bermanfaat untuk Anda misalkan yang jual beli, marketing ya, sebagai marketing, sebagai orang yang berpidato, suka berpidato, atau sebagai orang yang suka membela orang lain, yang mengutamakan kepentingan orang lain, itu perlu seni berbicara. Atau orang yang bahkan memiliki kebutuhan, itu perlu seni berbicara ya. Ini akan membuat Anda tuh sampai kepada cita-cita, sampai kepada harapan Anda. Itulah seni berbicara. Keajaiban seni berbicara itu begitu, bisa menggerakkan jiwa seseorang, yang mana ketika jiwa dan pikirnya ini terpengaruh dengan pembicaraan, itu akan menggerakkan badannya, akan menggerakkan tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi ini perlu untuk Aries untuk mencapai tujuannya, sangat diperlukan. Jadi ketika kita menyampaikan saran, menyampaikan usul, menyampaikan pendapat, itu memang mesti memiliki seninya juga, ada seninya ya. Awal mula tuh kita mesti mengenal diri kita, kenali diri kita, kenali kelebihan, kelemahan diri kita tuh di mana. Kemudian kita kenali juga kelebihan, kelemahan dia. Tapi ini untuk kebaikan ya, digunakan untuk kebaikan.
untuk kebaikan, untuk mengobarkan semangat, untuk memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan, atau untuk diri sendiri yang memang terkadang kita jujur malah kadang tidak dipercaya ya. Padahal kita ingin menyelamatkan dia, kita tidak dipercaya. Mungkin kitanya yang kurang bisa meyakinkan. Jadi jangan terlalu menyalahkan orang, mungkin kitanya saja yang kurang bisa untuk meyakinkan. Nah, pembicaraan kita tuh, kita mesti ada pembukanya. Pembuka yang memang enak didengar. Pembukanya yang memang enak didengar. Kemudian pertengahannya juga ceritanya enak didengar, enak di telinga, bisa ditangkap oleh akal pikirannya. Nah, mengenal kelemahan itu maksudnya bukan mengenal untuk membuka aibnya, tidak, tetapi maksudnya di sini saya bicara begitu adalah mempertimbangkan sejauh mana dia bisa menangkap pembicaraan kita. Jadi kita memerlukan logika, berbicara dengan logis, bahkan kalau perlu dengan bukti ya, dengan bukti, logis dan bukti. Yang kita pertimbangkan adalah masuk ke logikanya tuh. Jadi kita mesti mempertimbangkan pendengarnya juga. Pendengarnya kita pertimbangkan, yang mana pendengar ini bisa menangkap, bisa memilih, bisa membuat keputusan. Pastilah yang namanya pendengar, apalagi di orang banyak tuh, apalagi kita saat berbicara misalkan di masyarakat, tentu berbeda-beda ya, berbeda-beda itu. Pendengar tuh tingkatan pikirannya tuh berbeda-beda. Mungkin ada yang seperti anak-anak, mungkin ada yang menangkap lahir kata-kata, mungkin ada yang menangkap lambang dari kata-kata itu, makna dari kata-kata itu, tentu berbeda. Nah, terkadang juga ketika kita berbicara berdua, terkadang kita kurang bisa meyakinkan lawan bicara kita, pendengar kita itu tidak bisa meyakinkan. Kenapa ya? Kitanya tidak memiliki seni berbicara, tidak mempelajari mungkin, atau tidak berbakat mungkin ya, tetapi bakat itu bisa diasah, bisa dilatih. Jadi kita mesti tadi memiliki pembukaan yang enak. Kemudian pertengahannya juga mesti bisa mempertimbangkan tuh, kira-kira masuk nggak ke logikanya, begininya masuk tidak nih ke dalam hatinya. Kemudian akhirnya juga, akhir kalimat, akhir ceritanya juga begitu sama. Itu kita pertimbangkan, awal, tengah, dan akhir itu kita pertimbangkan. Dan kita tidak keluar dari konteksnya. Konteks pembicaraan itu kita tidak keluar dari konteksnya, tidak melebar, justru mengerucut sehingga bisa menggerakkan hatinya. Ini digunakan untuk kebaikan ya. Nah, itulah seni berbicara tuh. Terkadang ada yang berbicara panjang-panjang tetapi hampa, tidak ada maknanya. Ada yang berbicara panjang-panjang tapi kosong, tidak berarti, tidak dianggap bahkan. Nah, ini seni berbicara ini adalah berbicara dengan efektif justru. Persuasif, mengajak, menarik, memikat, pelet. Begitu ya. Coba saja Anda belajar tuh seni berbicara. Bagaimana cara belajarnya? Sebenarnya mudah ya. Tentunya Anda mesti dengan ilmu juga, dengan pengetahuan apa yang dibicarakan itu Anda telah mempelajarinya sebelumnya tuh. Atau dengan pengalaman, memori Anda, ingatan, Anda perlu ingatan tuh. Dengan pengalaman itu kita tangkap,
kita mengambil kembali pengalaman, kita ceritakan intinya saja, jangan berpanjang-panjang ke sana ke sini, tetapi intinya kan dengan efektif. Jadi tetap tidak lepas dari tujuan. Ketika kita sebagai pengusul pendapat tuh tetap kepada memberi saran tuh, memberi saran. Tidak kemana-mana begitu mengerucut. Juga tidak marah-marah, tidak marah-marah. Saat mengutarakan pendapat tuh tidak usah kita marah-marah, tetapi justru dengan bijaksana. Kan ini seni berbicara itu begitu, keindahan dengan bijaksana. Seni itu bagaimana? Seni itu kan yang dinilai, seni itu kan keindahan. Nah ini justru dengan marah-marah maka kurang baik ketika kita misalkan dengan pasangan dengan marah-marah, kita berbicara dengan pasangan kemudian marah-marah karena pendapat kita tidak diterima. Nah ini kurang baik, justru nanti ditangkap malah jadi miskomunikasi, salah komunikasi begitu, salah tangkap, salah informasi, salah persepsi bahkan. Jadi kita menyampaikan tuh dengan ilmu, dengan bijaksana. Bagaimana saja seni itu, seni ketika kita melihat alam, bagaimana kita melihatnya dengan keindahan. Sama begitu saja, kita melihat orang itu ya begitu. Jadi menyampaikannya tuh dengan efektif, mengajak, bijaksana, tentunya dengan ilmu ya, dengan ilmu. Dan dengan etika yang baik tentunya. Itu pasti bisa meyakinkan. Kita sampai keluar air mata tuh, misalkan butuh, tetapi kita tidak bisa meyakinkan dia, misalkan nggak ada hasil tentunya. Tetapi kita beberapa menit berbicara dengan dia, bisa meyakinkan dirinya. Ketika kita menggunakan seni berbicara yang baik, berapa menit bicara itu geraklah dirinya. Tentunya kita harus yakin ya, yakin kepada diri kita dan yakin terhadap situasi bahwa kita bisa menguasai situasi itu, bahwa kita bisa menguasai kondisi tersebut. Jadi kita harus siap sikon situasi dan kondisi. Kemungkinannya kita perhitungkan. Kemungkinannya kita perhitungkan. Kalau begini ini kemungkinan gimana perhitungkan. Nah, jadi Aries ini perlu seni berbicara ya. Itu saya sekilas saja caranya begitu untuk meyakinkan seseorang. Pasti gerak, coba saja. Tetapi untuk kebaikan ya gunakan. Pasti ketika jiwa tergerak, pikiran tergerak, logikanya terbuka, oh iya benar ya apa yang dibicarakan, kata dia tuh, pasti diterima, saran Anda, usul Anda diterima. Dipahami kan? Mudah-mudahan ya, sedikit saja. Semoga sukses Aries.